Ya, pemirsa, sekarang saya mau coba hubungi lagi Mbak Putri Komarudin, tapi ternyata masih belum tersambung ya. Sekarang saya ke Mas Septa terlebih dahulu. Tadi sudah sempat tanya-tanya nih Mas Septa, ini teman saya dengan masyarakat yang ternyata, wah ini sampai harus riset mendalam ini untuk menentukan pilihan politiknya di 2024 tahun ini. Ini menandakan bahwa ternyata pertimbangannya selain figur, kesukaan ya, personality, ternyata program-program yang banyak dan bagus-bagus, punya kelebihan dan juga kekurangan, jadi pertimbangan begitu ya Mas Septa ya? Ya, saya pikir memang ada segmentasinya masing-masing setiap aspek-aspek dari yang menjadi alasan masyarakat kita memilih ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh profesor kita bahwa political behavior kita itu berubah-ubah, tapi sebetulnya ada variabel yang selalu menjadi faktor yang menentukan. Misalnya kalau kita lihat ketika diferensiasi antar kandidat itu cukup tegas, misalnya dari segi latar belakang, baik dari segi ras, agama misalnya, political identity itu bisa muncul kembali dan itu bisa menjadi faktor penentu yang sangat penting dipertimbangkan. Tetapi misalnya untuk pilpres kali ini latar belakang capres itu cukup kompleks. Jadi tidak bisa dimanfaatkan isu-isu berbasis identity atau identitas itu kepada capres atau capres tertentu. Maka kemudian program itu menjadi penting, menjadi penentu daripada alasan para pemilih dalam menentukan pilihannya. Maka kita lihat tadi, kalau kita lihat yang diwawancara tadi adalah anak-anak muda. Anak-anak muda ini relatif cukup melek secara politik dan mereka juga well informed secara politik, sehingga mereka betul-betul bisa menguliti program-program yang ditawarkan capres. Tapi berbeda misalnya dari segmentasi umur yang berbeda, misalnya mereka masih cukup mementingkan latar belakang dari aspek-aspek primordial. Tetapi juga saya kira memang program-program ini sangat penting, terutama untuk menyasar pemilih rasional dan pemilih yang masih mengambang. Ya, kalau kita gunakan teori politik yang sangat standar, kurva lonceng itu, memang akan ada pemilih yang berada di tengah-tengah yang satu saat mereka akan bisa swing ke kanan atau ke kiri, dan itu sangat ditentukan oleh faktor daripada program-program tadi. Tetapi juga tidak bisa kita pungkiri memang aspek like and dislike itu masih cukup besar di Indonesia ini. Oke, terima kasih Mas Septa. Dan sekarang saya ke Mas Ade Bimani sesuai dengan judul kita ya, meskipun dari 03 punya internet gratis, tapi dari 02 punya makan gratis. Kira-kira program 03 akan laris tidak? Karena ternyata ada juga penantang yang serba gratis ini ya, bagaimana? Masih di mute Mas Bima? Jadi gini Mbak Caca, tadi disinggung oleh Prof. Wiwik maupun Pak Septa, bahwa dalam menyampaikan visi, misi, kebijakan, program, selain kita menyampaikan narasi besar gagasan sampai ke kegiatan program-program yang ada, yang terpenting itu adalah fungsi edukasi juga gitu. Setiap pemilu, tadi saya kaget betul ya, bagaimana pemilih sudah tidak lagi bicara polarisasi politik identitas yang disampaikan Pak Septa, yang mana 2014-2019 orang nggak lihat lagi soal program tapi polarisasi politik identitas. Tapi kali ini ternyata yang dilihat adalah lebih pada program visi misi yang ada. Jadi saya melihat bahwa kehendak subjektif kami menyampaikan narasi besar sampai pada satu program yang ada. Bahwa narasi-narasi itu berakibat pada elektoral, itu ya tugas kami adalah menjelaskan kepada publik bahwa visi misi kami ada terjemahan apa sih keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, apakah sih kemanusiaan itu, apakah yang namanya persatuan Indonesia, NKRI harga mati. NKRI harga mati ada interkoneksitas. NKRI harga mati adalah BBM satu harga misalnya, satu kesatuan ekonomi. Jadi itu yang berusaha kami sampaikan, walaupun kami tidak ngomong soal itu, tapi sebenarnya kami di dalam bahwa kemudian kita membidik satu posyandu harus diberi gaji, kemudian takmir masjid dan guru agama lainnya juga harus diberi, ya memang dia diberi tanggung jawab untuk
untuk ikut serta membuat rakyat sehat. Ya. Masa petugas posyandu sampai hari ini nggak terima duit misalnya. Itu kan tidak mewah, itu kan memang ada. Juga takmir masjid dan guru agama lainnya terjadi. Petugas kesehatan satu Yankes tadi, satu desa, ya memang itu realistis. Saya sepakat bahwa program-program kami juga terus dikritisi oleh kalangan akademisi, kalangan intelektual. Kalau itu yang hanya sekedar bombastis, pasti argumentasi, dasar tujuan, dampak, dan eksesnya juga terlihat. Saya kira itu. Oke, mungkin terakhir nih Mbak Wiwi, mungkin saran kepada masyarakat sebagai pemilih, karena begitu banyak kebijakan gratis yang ditawarkan, apa nih kiranya supaya ya benar-benar pilihan Anda pun nanti memang punya sinergitas bahwa mereka ini juga akan benar-benar menunaikannya ini, jangan terjebak dengan janji kampanye. Masyarakat atau rakyat pemilih itu akan menjadi usernya ya, jadi penggunanya. Tentu kita harapkan mungkin di debat yang akan datang, debat kelima ya, terakhir itu, tunjukkanlah ke masyarakat gitu ya, jangan sekedar gimmick gitu ya, tapi betul-betul yang substantif gitu ya, yang konkret gitu. Siapa di antara memang program yang disampaikan oleh 3 capres nanti itu, tanggal berapa itu? Tanggal 4 ya kalau nggak salah ya, gitu. Tanggal 4 Februari itu silahkan disampaikan dengan sangat reliable gitu ya, sangat rasional gitu ya, dan tunjukkan dengan durasi waktu kapan mereka itu bisa mengkonkretkan itu. Jadi masyarakat di situ bisa melihat langsung gitu ya, keseriusan dan kemungkinan komitmennya dan sebagainya. Karena terus terang masyarakat itu tidak seluruhnya begitu saja gitu ya, taken for granted gitu ya, bahwa ini benar kan itu. Maka sering banget kan ada pilkada udah ribuan kali, ini pemilu presidennya sudah akan 6 kali gitu kan. Merasa dibohongi itu terus-terusan kan gitu. Maka mungkin di debat nanti itu bisa dipertontonkan gitu ya, keseriusan dari 3 capres untuk mengeksekusi program yang konkret yang bisa dirasakan kemanfaatannya seluas-luasnya oleh masyarakat dalam kondisi yang kita saat ini mungkin secara ekonomi kurang beruntung. Oke, ternyata memang kalau mau tahu kedalaman mengenai program-program yang baik tadi, program gratis itu langsung selain riset, lihat juga ketika kampanye bagaimana penyampaiannya, ketika debat juga harus tadi dijelaskan. Ini mungkin masukan juga untuk capres yang nanti akan berdebat di debat terakhir. Terima kasih Mbak Wiwi, terima kasih Mas Septa, terima kasih Mas Arya Bima. Mohon maaf pemirsa, saya sampai dengan sekarang masih belum bisa menghubungi Mbak Putri Komarudin, tapi tidak mengapa.